Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan saya Pak Anwar pada mata pelajaran fikih ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar ya. Anak-anak sudah tahu apa belum sholat jamak dan qashar? Nah, sebelum saya ke materi pembahasan, jangan lupa anak-anak, di rumah kalian tetap melaksanakan kewajiban muslim umat Islam sehari-hari, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu ya. Kalian harus melaksanakan sholat itu, wajib sholat itu ya. Karena apa? Orang Islam wajib melaksanakan sholat. Jangan sampai lupa, di rumah kalian tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Lebih syukur-syukur sholatnya dengan berjamaah. Nah, anak-anak, langsung saja kita menuju materi, yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Pada pertemuan ini Pak Anwar akan menjelaskan tentang sholat jamak terlebih dahulu. Mungkin anak-anak pernah melaksanakan perjalanan jauh, sama dari Blitar mau pergi ke Jawa Tengah atau pergi ke Jakarta, pergi ke Surabaya. Nah, ketika kita melaksanakan perjalanan, yang penting perjalanannya bukan perjalanan maksiat tujuannya, itu kita mendapat keringanan oleh Allah atau rukhsah atau keringanan oleh Allah untuk boleh melaksanakan sholat dengan jamak ya. Seumpama Pak Anwar sedang perjalanan dari Blitar ke Surabaya. Nah, di tengah-tengah perjalanan waktu zuhur sudah tiba. Nah, Pak Anwar dalam hati berniat, saya mau sholatnya zuhur saya kumpulkan jadi satu dengan sholat asar, saya laksanakan di waktu sholat zuhur. Nah, itu boleh. Itu namanya sholat jamak. Nah, di sini anak-anak, Pak Anwar akan menerangkan, yaitu pengertian sholat jamak. Menjamak sholat berarti adalah apa? Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Seperti menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar, atau maghrib dan sholat isya. Sholat yang tidak boleh dijamak dan diqashar itu hanya satu, sholat subuh. Tidak boleh dijamak dan diqashar ya. Nah, anak-anak, dalam menjamak sholat itu juga harus tahu sholat apa saja yang boleh digabungkan dengan sholat itu. Contoh, sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar, dijamak dengan sholat asar itu boleh. Sholat maghrib dijamak dengan sholat isya itu boleh. Yang nggak boleh begini, saya niat sholat zuhur saya jamak dengan sholat maghrib, nah itu tidak boleh. Sama lagi sholat isya dijamak dengan sholat subuh, nah itu tidak boleh ya. Jadi sudah ada aturannya, yang boleh dijamak sholat ini, yang tidak boleh ini ya. Mungkin dari sini bisa dipahami anak-anak ya, untuk pengertian sholat jamak. Nah, selanjutnya macam-macamnya sholat jamak. Macam-macam sholat jamak itu ada dua, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Nah, sholat jamak takdim ya, itu apa? Menggabungkan dua sholat, seperti sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu sholat maghrib, dikerjakan di awal. Nah, waktu penjamaan itu berarti itu namanya jamak takdim atau didahulukan ya, didahulukan. Syarat-syaratnya apa saja? Ada 3 syarat. Yang pertama, dimulai dengan
sholat yang pertama. Seumpama tadi sudah saya jelaskan, yang dijamak sholat duhur dan asar, berarti dikerjakan di waktu sholat duhur, itu namanya jamak takdim. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu sholat maghrib, itu namanya jamak takdim. Yang nomor 2, berniat untuk menjamak sholat takdim. Harus niat dulu ketika masuk waktu, dalam hati berniat, saya mau menjamak sholat duhur dan asar. Nah gitu ya, ketika sudah masuk waktu sholat, kita berniat dulu dalam hati ya. Yang ketiga, berurutan atau langsung antara dua sholat, jadi tidak boleh ada jeda yang sangat lama. Seumpama ketika di rumah makan ya, sedang bepergian jauh, berhenti di rumah makan ya, berhenti di rumah makan. Nah, Pak, saya tak sholat jamak dulu ya. Nah, duhur dan asar digabungkan dari satu, dikerjakan di waktu duhur. Nah, setelah setelah sholat duhur selesai, kamu jalan-jalan dulu, makan-makan dulu sampai kenyang, setelah itu melaksanakan sholat yang kedua. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi harus bersambung. Ketika sudah selesai sholat duhur selesai, langsung dikerjakan lagi ya. Itu jamak takdim. Yang kedua, ada jamak takhir. Jamak takhir itu artinya apa? Menggabungkan antara dua sholat, seperti sholat duhur dan asar pada waktu asar dikerjakan, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Nah, dikerjakan di waktu yang akhir, itu namanya jamak takhir. Nah, syarat-syaratnya apa? Yang pertama, dimulai dengan sholat yang pertama atau yang kedua. Yang kedua, berniat untuk menjamak sholat takhir. Ketika masuk, seumpama sedang perjalanan masuk waktu maghrib, kalian mau sholatnya di jamak takhir seumpama. Nah, di waktu maghrib itu kalian di dalam hati ketika sudah masuk waktu maghrib berniat, saya niat sholat jamak takhir, maghrib dan isya saya kerjakan di waktu isya. Nah, di dalam hati berniat begitu ya, anak-anak paham ya. Selanjutnya, berurutan atau langsung antara dua sholat. Nah, tidak boleh ada jeda waktu yang sangat lama. Mungkin itu anak-anak bisa dipahami ya dari keterangan Pak Anwar ini. Selanjutnya, apa saja toh sebab-sebab yang diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak? Yang pertama, safar. Nah, tadi di safar itu artinya apa? Sedang dalam perjalanan. Perjalanannya bukan termasuk perjalanan maksiat. Ya. Tadi sudah Pak Anwar jelaskan ya untuk bepergian ini. Ya. Yang kedua, sebabnya apa? Sakit. Nah, orang yang sakit ini boleh melaksanakan sholat jamak, tetapi sakit yang sangat parah. Seumpama kalian sedang sakit flu, nah ini tidak termasuk golongan boleh menjamak sholat. Mentang-mentang sakit flu, kamu katanya apa boleh loh? Tidak boleh. Yang boleh itu sakit yang sangat parah. Kalau sakit flu itu bukan termasuk kategori boleh melaksanakan menjamak sholat ya. Sakit yang parah seumpama ketika dibuat bergerak sakitnya tambah parah. Nah, itu boleh melaksanakan sholat jamak. Selanjutnya, haji. Nah, ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji, beliau mengerjakan sholat duhur dan asar digabungkan waktu waktu asar. Nah, di Arafah atau duhur di Arafah ya, itu boleh. Selanjutnya, setelah sampai di Musdalifah, beliau mengerjakan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Nah, Rasulullah juga melaksanakan, berarti boleh. Ada dasarnya apa? Hadis Nabi. Nah, selanjutnya hujan. Nah, ini saya terangkan hujan. Ketika hujan lebat, nah syaratnya apa? Ketika hujan lebat,
syaratnya, nah ini syaratnya sholat ketika hujan yang nomor 5 ini saya bacakan, kamu lihat halaman 21. Dilakukan di tempat yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah seperti di masjid atau surau. Nah, kalau kalian sedang seumpama rumah kalian berada di gunung, nah ketika sholat maghrib kalian datang ke masjid, jarak antara rumah kalian dengan masjid itu sangat jauh, tidak memungkinkan kalian nanti untuk pergi kembali ke masjid. Karena apa? Kondisi hujan yang sangat deras dan petir yang sangat kencang. Nah, kalau hujannya cuma gerimis saja, tidak masuk golongan, boleh melaksanakan jamak. Nah, yang boleh apa? Hujan yang sangat lebat, ya, sangat lebat. Dan pelaksanaan sholat jamak ketika hujan ini dilaksanakannya cuma boleh dilaksanakan di masjid atau musola, tidak boleh di rumah, ya. Seumpama, lebun saya katanya Pak Amar boleh mengerjakan jamak ketika hujan. Nah, lihat, tetapi kalau di rumah itu tidak boleh melaksanakan sholat jamak. Karena apa? Syaratnya harus di masjid atau di musola. Seumpama ketika sekalian melaksanakan sholat maghrib di masjid, nah jarak rumah kamu dengan masjid sangat jauh sekali. Kalau di pegunungan kan jauh antara rumah satu dengan rumah yang lainnya kan jauh. Nah, ini boleh. Karena apa? Ketika sholat maghrib belum selesai, hujan deras, nggak terang-terang. Nah, ketika waktu itu kalian boleh melaksanakan sholat jamak. Karena apa? Nanti kalau dibuat pulang basah terus kembali lagi ke masjid tidak bisa. Itu boleh melaksanakan sholat jamak. Yang selanjutnya, timbunan lumpur sedang apa? Kena musibah ini berarti ya. Yang selanjutnya, angin dingin yang bertiup kencang. Nah, yang selanjutnya, keperluan darurat dan mendesak. Nah, mungkin itu anak-anak ya, kalian sudah diterangkan di sini. Mungkin nanti ketika kalian dalam perjalanan, ketika sedang berlibur, ya, libur semester, ketika dalam perjalanan kalian bisa mempraktekkan untuk melaksanakan sholat jamak, ya, boleh dipraktekkan. Karena apa? Sudah tahu ilmunya. Ya, mungkin dari Pak Anwar sampai sini dulu anak-anak. Ada yang ditanyakan? Nanti silakan jabri ke Pak Anwar ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan kita berdoa bersama-sama semoga Allah marfa anna hadal bala, virus corona ini, semoga Allah segera mengangkat virus corona ini dan kita kembali lagi belajar dengan normal di sekolah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.